Selamat malam, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church. Saya Hari Lee, Gembala Tidang. Hari tanggal 11 April tahun 2024, kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7, dimulai dengan ayat 26. Dan kita awali dengan doa. Tuhan, kami mempersembahkan pengajaran pendalaman Alkitab ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan dipermuliakan, menuntun kami, menyingkapkan setiap rahasia firman yang masih terselubung, memampukan kami mengerti, dan kami bukan hanya sekedar mendengar, menjadi pelaku yang aktif akan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami pada saat kami melakukannya. Kami menerima kebenaran firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan. Syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-7, ayat yang ke-26, yang akan kita bahas bersama-sama. Dan lihatlah, yang berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? But look, he speaks boldly, and they say nothing to him. Do the rulers know indeed that this is truly the Christ? Nah, kita ingat ya, ayat ini berbicara tentang ini, nanti dia akan mengulang sepintas lagi tentang hal ini. Jadi dalam kejadian-kejadian sebelumnya, dari pembahasan kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7 sejauh ini, Yesus telah menantang spiritualitas para pemimpin agama di Yerusalem. Itu pernah kita bahas di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 hingga ayat 22. Dan juga di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 39 sampai ayat 47. Kita membahas tentang ini, dia menantang para pemimpin agama ini. Dia telah menyatakan dirinya dengan cara yang mereka tafsirkan sebagai penghujatan. Yohanes 5 ayat 18. Karena dalam pikiran mereka cuma ada satu. Mereka datang dengan penafsiran atau praduga, dia menghujat. Jadi mereka tidak bersedia membuka dirinya terhadap pernyataan-pernyataan yang mengandung kebenaran di dalam ini. Mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya. Mereka melihat juga pernyataan orang-orang yang mereka interview. Misalnya terhadap orang yang lahir buta tersebut. Mereka mengenal tentang hal ini. Belum pernah terjadi dalam sejarah dunia di bawah kolong langit ini. Ada orang lahir buta, dijamah, sembuh. Harusnya mereka mengerti tentang ini. Tapi again, everything is about them. Semua tentang mereka, dari mereka kepada mereka, tentang diri mereka sendiri. Kaum Farisi ini. Ya. Jadi karena itu mereka datang dengan suatu ancang-ancang untuk siap menolak apapun yang dikatakan Yesus, sekalipun itu kebenaran. Ini bahayanya. Ya. Hal ini segera, karena mereka menuduh Yesus itu menghujat, mereka sudah menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dalam alam pikiran mereka. Ya. Hal ini segera membuat dia dijatuhi hukuman mati di mata para figur otoritas ini, yang disebut sebagai the Jews atau kaum Farisi ini. Ya, orang-orang ahli agama ini, ahli Taurat ini, disebut sebagai the Jews dalam istilah bahasa Inggrisnya. Yohanes 7 ayat yang pertama. Namun meskipun mereka, orang Yahudi ini berupaya keras, Yesus masih hidup dan masih berkhotbah. Kenapa? Karena waktunya belum tiba, saatnya belum datang. Yesus berkali-kali mengucapkan hal ini. Dia bekerja sesuai dengan God's timetable, sesuai dengan jadwalnya Tuhan. Contoh, waktu Maria, ibu yang melahirkannya, mengatakan, mereka kehabisan anggur. Apa yang urusanmu dengan aku, ibu? Waktuku belum sampai. Artinya Tuhan belum memerintahkan dia, belum menyuruh dia. Dia belum boleh diperkenankan untuk menyatakan dirinya yang bersifat ilahi ini. Ya, akhirnya belakangan juga dikerjakannya di dalam hal ini. Ya, faktanya dia menakjubkan umat dengan kebijaksanaannya di Bait Allah di Yerusalem pada pesta perayaan raya Pondok Daun ini. Yohanes 7:14 kita bahas itu. Selain itu, waktu dia berumur 12 tahun, dia berdiskusi tentang Torah, tentang hukum Taurat ini dan para pemimpin agama. Mereka terheran-heran melihat kemampuan dia berdiskusi dengan ukuran anak umur 12 tahun, namun dia mengerti begitu banyaknya tentang hukum Taurat.
Siapa dia? Ya, disinilah kebutuhan rohani yang sesungguhnya kita lihat itu. Mata melihat tapi tidak melihat, telinga mendengar tapi tidak mendengar di dalam hal ini. Sehingga mereka melewatkan kesempatan untuk mengenal dia sebagai pribadi yang diutus Allah. Yesus Kristus Sang Mesias. Ya, mereka itu kebutaan dan ketulian yang sesungguhnya terhadap hal-hal rohani ini. Nah, hal ini membuat orang-orang bertanya-tanya seberapa besar komitmen para pemimpin agama dalam berurusan dengan Yesus ini sendiri. Pada titik ini, masyarakat hanya melihat dua pilihan, tidak lebih daripada dua pilihan. Apakah pihak berwenang tidak kompeten dalam menangani seorang penghujat sehingga dia masih berjalan bebas dan tetap mengajar di dalam bait-bait Allah? Atau mereka sudah menerima klaim yang dibuat oleh Yesus karena mereka melihat pengaruhnya semakin hari semakin meluas melalui pengajaran-pengajarannya yang disertai dengan kuasa di dalam hal ini. Pihak-pihak yang berwenang tersebut sangat menyadari bahwa pencitraan ini dan hal ini akan semakin menambah semangat mereka dalam membungkam Yesus. Ya, mereka sebetulnya dipenuhi dengan iri hati, dengki, tidak lebih daripada itu. Ya, sehingga apapun pengetahuan yang mereka miliki dari pembelajaran mereka akan hukum Taurat, tentang apa yang diajarkan, yang diucapkan melalui nubuatan para nabi, terlewat begitu saja. Sungguh sangat disayangkan. Sampai hari ini, masih kita lihat berapa bahwa orang-orang Yahudi ini menolak Yesus sebagai Sang Mesias yang telah datang ke dunia ini. Seperti yang akan ditunjukkan dalam beberapa ayat berikutnya, orang-orang yang memberi komentar tentang hal ini belum tentu percaya kepada Yesus. Mereka memiliki keraguan dan kesalahpahaman mereka sendiri. Untuk saat ini, mereka hanya mengetahui bahwa Yesus menimbulkan kontroversi yang cukup besar. Dan mereka lantas menilai dan lebih banyak menghakimi sifatnya Yesus sebagai penghujat yang layak dihukum mati. Padahal tuduhan mereka ini tidak berbasis apapun bahwa dia adalah seorang penghujat. Hanya karena mengatakan kebenaran dan kebenaran yang disampaikan itu tidak sesuai dengan pola pikir mereka. Karena tidak sesuai dengan pola pikir mereka, lantas dia dihujat, lantas dia dihukum, dijatuhi hukuman lebih tepat dengan hukuman mati karena dinyatakan sebagai penghujat. Ya, ini kesalahan pola berpikir mereka. Nah, Yohanes 7 ayat 27 kita lanjutkan. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Orang ini maksudnya Yesus Kristus. Kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Itu pengertian mereka. However, we know where this man is from. But when the Christ comes, no one knows where he is from. Ya. Sering dikatakan bahwa keakraban melahirkan rasa jijik, rasa muak, penolakan, keakraban, familiarity. Ya. Familiar breeds contempt. I repeat, familiar breeds contempt. Jijik. Ini kan kita tahu orang tuanya. Yusuf, tukang kayu itu, dan Maria. Saudara-saudaranya pun kita kenal. Masa ia seorang Mesias? Kalau Mesias datang kan tidak tahu asal-usulnya. Ini kita tahu asal-usulnya. Mesias palsu ini. Penghujat. Lantas dihakimi seperti ini. Dengan kata lain, ketika kita terbiasa melihat seseorang familiar, berbicara dengan orang lain, atau bekerja dengan mereka, kita cenderung menganggap remeh mereka. Ah, gitu aja, gua kan kenal siapa dia. Kira-kira begitu. Di dalam hal ini. Khususnya terkadang kita kesulitan membayangkan orang tersebut sebagai pribadi yang lain dari asumsi kita. Bagaimana kalau ternyata orang tersebut berbeda dengan apa yang kita pikirkan? Tetap aja kita kembali kepada pola pikir kita yang salah ini dan mengklaim itu sebagai sebuah kebenaran.
Ya, khalayak ramai berasumsi bahwa Yesus adalah anak tukang kayu dan mereka mengalami kesulitan untuk melihat dia sebagai pribadi yang lain, yaitu sebagai Mesias. Jadi dari awal mereka menutup diri. Sekalipun Torah mengatakan dia adalah Mesias berdasarkan nubuatan. Ya, hal-hal yang menunjang tentang kemesiasannya ini terpenuhi semuanya dari segala sesuatu yang dikerjakannya. Terlihat. Ya, tetap aja ditolak. Dalam banyak kasus, keakraban itu menimbulkan rasa tidak nyaman dalam hidup kita. Kita mulai merasa frustrasi, tidak terkesan dengan apa yang kita lihat di dalamnya. Yesus kan kita kenal, orang tuanya kita tahu, saudara-saudaranya sama bermain dengan kita, itu ya. Dia anak tukang kayu dan tidak lebih dari itu. Beribu macam pikiran aneh, perasaan yang diliputi dengan frustrasi, tidak terkesan dan merasa tidak nyaman jika kenyataan lain yang ditampilkan kepada kita bahwa ia adalah Mesias yang telah lama dijanjikan dan ditunggu sesuai dengan nubuatan para nabi dalam kitab perjanjian lama itu. Nah, gagasan umum ini sangat berkaitan dengan asumsi orang banyak tentang Yesus dan konsep mereka tentang Mesias. Tradisi Yahudi pada masa itu menyatakan bahwa Mesias yang dijanjikan akan muncul tanpa diketahui asal-usulnya. Itu kepercayaan orang yang lazim pada zaman itu. Dan Yesus memiliki riwayat keluarga yang diketahui banyak orang di Yerusalem. Nah, keluarga Yesus sendiri tampaknya juga kurang menghargai hal yang sama. Bukannya menerima pelayanannya, saudara-saudaranya kurang percaya dan malah mengolok-olok dan mencemoohnya. Tertulis dalam Yohanes 7 ayat 1 sampai 9. Sampai nanti antikristus datang membantu membangun bait Allah. Mereka menganggap sebagai Mesias yang benar sampai dia mengotorkan bait Allah itu dan proklaim dirinya sebagai Kristus, baru mereka tersadar dan yet too late. Terlambat sudah pada waktu itu. Ya. Seperti pernyataan-pernyataan lain yang dibuat oleh mereka yang menolak Yesus. Pendapat ini bertentangan dengan kitab suci. Apa yang mereka katakan itu bertentangan dengan kitab suci. Padahal Torah itu diturunkan oleh Musa kepada orang Yahudi. Semua tentang Mesias ini tertulis di sana. Pernyataan mereka bertolak belakang dengan fakta yang mereka miliki yang tertuang di dalam kitab suci. Torah itu. And yet mereka tetap menolak ini. Ya. Faktanya, para nabi perjanjian lama meramalkan dari mana Mesias akan datang. Dia berbicara tentang seorang anak darah yang hamil. Bukannya tidak ada pernyataan seperti itu. Mereka menyatakan bahwa asal-usulnya tidak jelas, bertentangan dengan apa yang disampaikan para nabi. Bahwa akan dia dilahirkan dari seorang perawan. Di dalam hal ini. Tentang itu telah kita bahas. Jadi tahu asal-usulnya datangnya dari mana. Sebagai orang yang diutus. Faktanya orang-orang lain di perayaan yang sama akan mengemukakan hal ini di kemudian hari, tertuang dalam Yohanes 7 ayat 42. Meskipun mereka tampaknya tidak menyadari bahwa Yesus memenuhi persyaratan ini, sebenarnya mereka menolak untuk menerima dan melihat kenyataan yang ada di depan mata mereka. Jadi masalahnya ada pada mereka, bukan pada pribadi Yesus yang diutus oleh Tuhan. Masalahnya juga ada pada mereka. Karena sekalipun tentang fakta asal-usul Yesus ini tertulis di dalam kitab Taurat, namun mereka membutakan diri atas pilihan mereka untuk tidak mau tahu tentang apa yang telah dinyatakan di dalam kitab Taurat melalui nubuatan para nabi. Jadi mereka yang bermasalah, bukan Tuhan, bukan Yesus. Kita lanjut dengan Yohanes 7 ayat 28. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendak diriku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar
dan yang tidak kamu kenal. Then Jesus cried out as he taught in the temple, saying, "You both know me, and you know where I am from. And I have not come of myself, but he who sent me is true, whom you do not know." Kenapa Yesus katakan whom you do not know, yang kamu tidak kenal? Karena jika kamu mengenal, kamu tentu akan mengenal aku, karena aku dan dia adalah satu. Dia yang mengutus aku itu lebih besar, karena dia yang mengutus, dalam arti dia mengutus aku sebagai dalam wujud manusia. Sekalipun aku dan Bapa adalah satu, equally God, tapi aku menerima, merendahkan diriku untuk diutus menjadi manusia, sehingga aku tunduk kepada si pengutus. Memberi contoh penaluan diri. Ya, sulit untuk mengatakan apakah Yesus serius atau sinis dalam pernyataannya bahwa orang-orang mengenal dia. Di satu sisi, mereka mengetahui keluarganya, Yusuf, Maria, dan saudara-saudaranya. Mereka tahu juga kampung halamannya di Nazaret. Ya, tahu mereka tentang ini. Di sisi lain, keakraban tersebut telah menyebabkan banyak orang menolak. Dia kan orang Nazaret ini, lahir di sana dia. Mereka tahu. Banyak orang oleh karena familiarity ini menolak Yesus sebagai Mesias. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini tidak menerima pelayanan Yesus atau ajaran-ajarannya. Sebagaimana mestinya yang mereka inginkan itu adalah makanan gratis, lakukan lagi, lakukan lagi. Mereka datang untuk perut mereka dan bukan untuk mencari kebenaran yang dapat memerdekakan mereka. Karena itu Yesus berkata pada waktu itu, carilah makanan yang dapat membawamu kepada kehidupan kekal. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jangan makanan yang ada di dunia ini kamu lapar lagi dan membawa itu kepada kematian. Mana yang kamu dimakan oleh nenek moyangmu, mereka telah mati. Tapi akulah roti hidup yang turun dari surga. Ini kebenaran. Tubuhku, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Mereka menganggap dia kanibalisme. Banyak menyingkirkan diri dan tidak mau mengikuti dia lagi. Kebenaran ditolak. Yang salah diterima. Nah, ini dia masalah dengan manusia. Ucapan ini adalah jawaban atas usulan beberapa orang di antara orang banyak bahwa Yesus tidak bisa menjadi yang dijanjikan karena mereka tahu dari mana dia berasal. Mesias menurut asumsi, saya tekankan, Mesias menurut asumsi mereka, pikiran mereka seharusnya lebih anonim. Padahal kalau mereka meneliti Alkitab, Taurat mereka akan menemukan bahwa Mesias ini akan dilahirkan oleh seorang perawan, oleh seorang anak darah istilahnya di sana. Ya. Pernyataan Yesus yang kedua dalam ayat ini jauh lebih mudah untuk diklasifikasikan. Ini merupakan kritik langsung terhadap kondisi spiritual Israel dan merupakan celaan yang sangat bersifat pribadi. Kebanggaan utama Israel adalah identitas sebagai umat pilihan Tuhan. Tidak ada bangsa lain yang dapat menyatakan hal tersebut. Dan di sini Yesus mengatakan kepada umat pilihan Tuhan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan. Wah, itu kritik yang dalam. Tapi dia mengutus aku, kamu tidak kenal. Sekalipun kamu bangsa yang terpilih, umat pilihan. Tapi kamu tidak mengenal Yahweh itu. Ini kritik yang tajam. Ya, penolakan mereka terhadap Allah seperti yang tertuang dalam Yohanes 5 ayat 39 ayat 40 mengakibatkan penolakan mereka terhadap dia yang diutus Tuhan, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Menolak Bapa berarti menolak Yesus, menolak Roh Kudus, titik. Keras kepala dan kesombongan mereka membuat mereka menolak kebenaran. Yohanes 7 ayat 17. Nah, tentu saja tuduhan ini tidak diterima dengan baik, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan otoritas agama. Pernyataan Yesus di ayat berikutnya juga tidak menyatakan bahwa dia memiliki keilahian dan perkenanan ilahi. Ya, catatan pribadi saya menulis catatan pribadi. Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asal usulku. Ini kata Tuhan Yesus. Ayat ini lebih menunjukkan kepada familiaritas mereka terhadap Yesus dan Maria
serta saudara-saudara Yesus yang lain, anak Yusuf yang lahir setelah Yesus. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, Yesus anak Maria tidak pernah dikatakan Yusuf. Tapi saudara-saudara Yesus yang lahir setelah Yesus dilahirkan dikatakan anak Yusuf. Ya. Ayat lanjutannya yang mengatakan, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku diutus, tapi engkau tidak mengenal pengutus itu. Ayat lanjutan ini lebih mengarah kepada kedatangan Yesus sebagai yang diutus atau utusan Allah Bapa. Karena itu dia tunduk kepada si pengutus. Namun umat pilihan tidak mengenal Yesus sebagai yang diutus karena mereka tidak mengerti apa yang tertulis dalam kitab Torah mereka yang telah menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias yang lahir dari seorang perawan ini, dari anak darah ini. Ya, mata melihat, namun tidak melihat. Telinga mendengar, namun tidak mendengar. Inilah kebutaan dan ketulian yang sesungguhnya itu. Sehingga pada saat sang kebenaran Yesus Kristus lahir di hadapan mereka, muncul di hadapan mereka, datang di hadapan mereka, bercakap-cakap dengan mereka, mereka masih menoleh ke tempat lain dan berusaha mendengarkan berita lain. Dan yang pada akhirnya, pada saat Mesias palsu yang tidak lain daripada antikristus datang dan muncul, mereka menerimanya sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu. Inilah kebodohan itu sendiri. Ya. Kita lanjut dengan Yohanes 7 ayat 29. Aku kenal dia, kata Yesus. Siapa? Dia yang mengutus aku. Sebab aku datang dari dia. Dan dialah yang mengutus aku. Jadi dia bersaksi tentang Yahweh, tentang Allah Bapa. But I know him, for I am from him, and he sent me. Dan dia yang mengutus aku. Yesus selanjutnya telah menunjukkan bahwa mereka yang menolak dia memiliki semua informasi yang mereka butuhkan. Bukannya mereka tidak membutuhkan, bukannya mereka tidak memiliki informasi. Mereka memiliki informasi karena kitab Torah diturunkan oleh Musa kepada mereka selaku umat pilihan. Mereka memiliki, kita yang tidak memiliki. Keselamatan datang dari umat pilihan Israel ini. Alkitab datang melalui mereka kepada kita. Ya, kita tidak memiliki, mereka memiliki. Namun mereka cuma sekedar bangga mereka sebagai umat pilihan. Namun tidak diperlengkapi sebagai umat pilihan yang melihat Yesus sebagai pribadi yang menyelamatkan mereka, penebus mereka, Mesias mereka. Ya, sayangnya di sana. Mereka tidak memiliki Yesus ini. Apa artinya mereka sebagai bangsa pilihan tapi tidak memiliki Kristus? Ya, apa artinya? Ibarat kamu lewat di depan restoran cuma sekedar cium baunya doang, nggak makan, nggak nyicipin, ya percuma. Ini termasuk tulisan Musa dan para nabi lainnya. Ini mencakup status Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Yohanes 5, 45 sampai 47 pernah kita bahas. Bahkan mencakup mujizat yang dilakukan Yesus dalam Yohanes 5, 36 dan kesaksian orang lain. Yohanes 5, 33. Mereka yang tidak mau datang kepada Kristus melakukannya karena mereka tidak mempunyai niat untuk melakukannya. Sekali mereka tidak percaya, mereka menyimpan ketidakpercayaan mereka itu di dalam hati mereka. Menutup telinga mereka rapat-rapat dan mata mereka rapat-rapat untuk tidak mau melihat dan mendengarkan kebenaran yang dapat memerdekakan. Yohanes 5, 39 sampai 40. Ketidaktaatan mereka disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka tentang Dia yang diutus dalam wujud manusia. Yohanes 7 ayat 17. Akibatnya, meskipun Yesus menyampaikan pesan Tuhan dan berasal dari Tuhan dan adalah Tuhan, Yohanes 1 ayat 1, Dia tidak diterima bahkan oleh anggota keluarganya sendiri. Yohanes 1 sampai 9. Kita lihat itu. Ya, tertulis semuanya. Kita lihat juga dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah ini menjadi manusia. Yesus Kristus. Dan diam di tengah-tengah kita. Tertulis semua.
Ya. Reaksi terhadap khotbah Yesus dalam bagian ini beragam. Para pemimpin agama telah memutuskan untuk membunuh Yesus sepihak aja begitu. Yohanes 5:18. Dan akan segera melakukan upaya lain untuk menangkap dia. Mereka mempergunakan mantinya, Yudas Iskariot, untuk mengkhianati Yesus dengan 30 talenta uang perak itu. Ada yang menganggap Yesus gila, Yohanes 7:20. Dan ada pula yang bertanya-tanya tentang pelayanannya, Yohanes 7 ayat 12-13. Beberapa orang, terlepas dari semua kontroversi tersebut, bersedia untuk mengikuti bukti yang ada dan mengarah pada keyakinan. Itu tertulis dalam Yohanes 7 ayat 31. Mereka mengambil kesimpulan, ini Mesias itu. Mereka mengikuti dia. Lihat waktu Yesus memilih ke-12 murid tersebut. Follow me. They drop their nets and follow Jesus right away. Instantly. Ya. Saya juga menulis personal note di sini. Sebagai umat pilihan Allah, Torah diturunkan kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi mereka memiliki fakta dan data tentang Sang Mesias karena semuanya tertulis dalam Torah yang mereka miliki. Ya, masalahnya adalah mereka menutup diri terhadap kebenaran yang sudah mereka miliki, sehingga kebenaran tersebut tidak dapat memerdekakan mereka. Bukankah ini sebuah kebodohan? Memiliki tapi tidak memiliki dalam arti yang sebenarnya. Mereka memiliki Torah, memiliki fakta, memiliki data, tapi mereka tetap menolak seperti tidak memiliki Torah aja, seperti orang lain. Padahal mereka sumbernya. Kebenaran itu ada pada mereka, tapi mereka menolak kebenaran itu sendiri dan binasa. Nah, Yohanes 7 ayat 30 mengatakan, mereka berusaha menangkap dia. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia. Sebab saatnya belum tiba. Lihat lagi nih. God's timetable. Sebab apa? Saatnya belum tiba. Sebab saatnya belum tiba. Nah, therefore they sought to take him. But no one laid a hand on him because his hour had not yet come. Dia waktunya belum tiba untuk mati di kayu salib. Jadi nggak bisa. Apapun yang mau dilakukan, God still reigns. He's still in control. Terjadi sesuai dengan waktu dan rencananya Tuhan. Kalau waktu itu datang. Ya. Beberapa kali dalam Injil Yohanes, Yesus lolos dari penangkapan. Alkitab tidak memberikan banyak rincian bagaimana sebenarnya Yesus menghindari penangkapan. Namun Alkitab memberikan penjelasan. Yesus taat pada jadwal Allah. Dan jadwal Allah tidak pernah dapat diubah oleh siapapun. Ini sacred banget ini. Ini bukanlah saatnya. Ya, yang dalam konteksnya berarti momen pengorbanannya belum tiba. Kematian di kayu salibnya belum tiba. Belum saatnya. Hal ini akan terjadi kemudian. Sebagaimana diakui oleh Yesus sendiri. Yohanes 17 ayat 1. Kemarin ini saya lihat serentetan kejadian-kejadian yang membuat saya garuk-garuk kepala. Kalau belum saatnya, ya belum saatnya. Orang itu mati apapun kejadiannya. Kalau belum saatnya, belum saatnya. Di dalam ini Tuhan sanggup. Saya melihat angin ribut yang menghancurkan rumah itu dan kemudian tersusun rapi kembali. Ini sesuatu yang membingungkan saya. Tidak masuk dalam alam pikiran otak kita yang sebesar Bapak ini. Nggak bisa mengerti. Kecuali kita melihat itulah kemurahan tangan Tuhan. Ya. Lolos dari penangkapan ini terjadi melalui intervensi ilahi. Pasti. Terutama pada saat ketika Yesus tampaknya terjebak secara fisik. Yohanes 10 ayat 23-24 dan ayat 39. Nanti akan kita pelajari 3 chapter dari sekarang. Dalam hal ini kembali kita melihat bahwa Allah Bapa memegang tali kendali dalam rencana ilahinya
sepenuhnya. God's timetable, rencana Allah harus digenapi. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah rencana Allah. Nggak ada. Ya. Tanpa seizin Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi di bawah kolong langit ini. Nggak ada. Tuhan merestui, Tuhan tanda tangan baru terjadi. Lihat, tanpa Tuhan setuju, setan tidak dapat melakukan sesuatu apapun terhadap Ayub. Itu bukti. Mungkin saja hal tersebut bersifat biasa ketika Yesus menyelinap ke tengah kerumunan dan hilang. Yohanes 5:13. Spekulasi memang beraneka ragam. Tetapi pada akhirnya yang kita tahu hanyalah bahwa upaya sejauh ini untuk menjerat Yesus dan membunuhnya tidak berhasil. Karena memang belum waktunya. Jadi kalau belum waktunya, percuma. Jadi karena itu kita perlu berdoa dalam segala sesuatu yang kita rencanakan, kita bawa itu ke hadapan Tuhan, sehingga pada waktu dan saatnya Tuhan agree upon, kita akan mendapatkan apa yang kita doakan itu. Jadi nggak usah tanya, kenapa lama, kenapa lama, kenapa lama. Tuhan mempunyai waktunya sendiri. Ya, kalau kita doa, kenapa lama Tuhan? Aduh, aku minta jodoh nggak dapat, aku minta gaji naik nggak dapat, ini dan itu. Tapi kalau giliran mati, perpanjang Tuhan, nggak usah mati, nggak usah sakit. Tapi mau masuk surga, cari talian. Siapa mau masuk surga? Tanya sama jemaat. Semua tangan angkat. Tapi kalau ditanya, siapa yang mau mati? Semua tangan turun. Gimana masuk surga tanpa melalui kematian? Nggak ada. Kecuali rapture lah ya, pengangkatan. Ada kemungkinan bahwa upaya penangkapan ini didorong oleh massa. Karena beberapa ayat berikutnya menyebutkan perintah khusus dan terpisah dari orang Farisi. Yohanes 7:32. Yesus baru saja mengaku datang dari Tuhan. He sent me, katanya. Ya, dan mengkritik bangsa Israel karena tidak mengenal Yahweh itu. Waktu dia mengatakan, He that sent me, you don't know him. Dia mengutus aku, kamu nggak kenal, katanya. Sekalipun kamu mengaku bangsa pilihan, umat pilihan. How come you don't know him? Baik. Hal ini sangat menyinggung, dan yang tersinggung bukan hanya otoritas agama kaum Farisi, Saduki ataupun ahli Taurat, tapi juga khalayak ramai yang berada di Yerusalem ini. Ya. Berbicara tentang Tuhan yang mereka tidak tahu siapa Tuhan itu. Kan repot ini. Yesus kan berbicara juga dengan wanita Samaria di sumur itu. Engkau menyembah sesuatu yang tidak kamu kenal. Kami menyembah sesuatu yang kami tahu. You see? Yohanes 7:31. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? And many of the people believe in him and said, when the Christ comes, will he do more signs than this which this man has done? Ayat ini menggambarkan berbagai macam pendapat tentang Yesus. Jadi khalayak ramai yang hadir di festival itu sebenarnya berada di dalam keadaan posisi terpecah. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Terbelah mereka. Ya. Bahkan sebelum Yesus muncul di festival ini, di hari perayaan Pondok Daun, the Festival of Booths ini, perayaan hari raya Pondok Daun ini, ya, the Festival of Tabernacle sama aja. Orang-orang sebelum terjadi ini, orang-orang masih terpecah belah, masih terpecah belah mengenai apa yang dimaksud dengan pelayanan Yesus. Apa sih pelayanannya? Kan demikian. Bahwa dia datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat yang akan membayar upah dosa manusia dengan mati mencurahkan darahnya di kayu salib, jauh dari pandangan mereka. Itu dia. Otoritas agama berniat membunuh Yesus. Mana mungkin kebenaran dibunuh? I'm the way, the truth, and the life. No one can kill the truth. No one. Ya. Otoritas agama berniat membunuh Yesus sebagai pribadinya dalam wujud manusia jika diberi kesempatan.
Yohanes 5:18. Meskipun mereka mengetahui lebih banyak tentang kitab suci dibandingkan dengan orang lain, karena memang diturunkan melalui Musa kepada mereka sebagai bangsa pilihan, namun mereka menolak Kristus karena mereka keras kepala. Yohanes 5:39-40 pernah kita bahas. Ketidaktaatan, bukan kurangnya pengetahuan. Pengetahuan kurang? Enggak, karena tertulis dalam kitab Torah. Ada pada mereka. Ya, ketidaktaatan, bukan kurangnya pengetahuan, adalah hal yang menghalangi orang-orang terpelajar ini untuk melihat Yesus sebagaimana adanya. Yohanes 7:17. Jadi mereka tidak melihat apa yang mereka lihat sebagai pribadi yang menyelamatkan. Mereka menghakimi dia, mencaci mereka, mencaci Yesus maksudnya. Mereka yang kurang mendapat informasi dibandingkan orang Farisi masih bingung. Orang Farisi punya data tertulis. Yang tidak, ya bingung lah. Beberapa orang mengacu pada tradisi Yahudi yang menyatakan bahwa Mesias adalah sosok yang tidak diketahui namanya. Yohanes 7:27. Tradisi. Yesus pun mengecam orang-orang ini. Kamu menjalankan tradisi, tapi perintah Allah kamu abaikan. Bangsa ini datang menyembah aku dengan bibirnya, tapi hati mereka jauh daripada aku. Itu kata Yesus. Yesus mengenal ini. Berdasarkan hal ini, banyak yang berpendapat bahwa orang biasa seperti Yesus tidak bisa menjadi yang dijanjikan. Familiaritas. Tradisi mengatakan dia harus tidak diketahui, anonim. Tapi dalam kitab Taurat dituliskan bahwa ia akan dilahirkan dari seorang anak darah, dari seorang perawan. Ya, tampaknya hal ini mencakup banyak anggota keluarga Yesus sendiri yang menolak dia. Ya, waktu hari raya daun ini kan juga anggota keluarga yang katakan, kalau kamu mau dikenal, mau mencari panggung, mencari pulpit, pergi dong, tunjukkan, lakukan apa yang kamu kerjakan. Jangan di tempat yang sembunyi, lakukan di depan umum supaya banyak pengikutmu. Ini sebuah kata-kata mengolok-olok, merendahkan, melecehkan, menista perasaan Yesus ini. Nah, dan kemudian seperti yang ditunjukkan ayat ini, ada orang-orang yang mengikuti semua bukti dengan tepat ke arah mana bukti tersebut mengarah. Ya, Injil Yohanes menggunakan istilah signs atau tanda-tanda yang mengacu pada mujizat yang dilakukan Yesus untuk membuktikan dirinya. Hal ini secara spesifik disebutkan oleh Yesus Kristus sebagai salah satu alasan mengapa manusia harus menerima firman-Nya. Yohanes 5:36. Seperti yang telah diperlihatkan di sini, sebagian orang memandang mujizat Yesus dengan cara yang sama seperti yang Nikodemus lihat di pasal yang ketiga. Yohanes 3:1 dan 2. Bagaimana seseorang dapat melakukan lebih dari ini? Tidaklah itu cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah Kristus. Guru, nggak ada satu orang pun yang dapat melakukan apa yang kau pertontonkan ini kecuali ia datang dari Allah. Ini kalimat yang harus kita mengerti. Nikodemus mengerti tentang ini. Cuma karena pride-nya dia datang malam hari supaya para ahli Taurat yang lainnya, kaum Farisi, tidak melihat tentang kedatangan Nikodemus yang mencari Yesus untuk meminta petunjuk. Saya kembali membuat personal note di sini. Rasul Yohanes mempergunakan istilah tanda-tanda atau signs terhadap mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kita tahu, pernah saya bahas, bahwa setiap tanda memiliki arti tersendiri. Ya, dalam hal ini, Yohanes mengajak semua orang yang membaca Injil Yohanes ini untuk mengerti arti dari mujizat yang dilakukan Yesus yang dinyatakan sebagai tanda oleh Yohanes. Rambu-rambu lalu lintas adalah tanda. Merah yang nggak boleh jalan, artinya stop. Hijau, lampu hijau artinya jalan. Kemudian ada tanda panah belok, kemudian tanda strip merah. Atau tanda perboden ada tidak boleh belok kanan. Kalau kita tidak mengerti membaca rambu, ya kita melanggar. Double solid lane, yellow warnanya. Kita nggak boleh cross. Sampai ada dotted lane-nya di sana. Baru bisa. Kalau nggak mengerti tanda, ya kita akan melanggar. Mereka melihat mujizat, tapi mereka tidak dapat mengerti tanda dari yang Yesus lakukan ini untuk menyatakan jati dirinya sebagai Sang Mesias, sebagai yang diutus Allah.
Setiap mujizat yang dilakukan Yesus memberikan arti tentang siapa jati dirinya, yaitu sebagai anak Allah yang diutus oleh Allah Bapa untuk memperkenalkan Tuhan yang tidak terlihat dan tidak dapat diraba tersebut menjadi terlihat dan dapat diraba di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Nah, kita lanjut sekarang dengan Yohanes 7 ayat 32. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. The Pharisees heard the crowd murmuring these things concerning him. And the Pharisees, the chief priests, sent officers to take him. Dia kirim para penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus. Tindakan Yesus menimbulkan keresahan bagi para pemimpin agama di Yerusalem dengan pengajaran dan mujizat yang dilakukannya. Baru-baru ini, khotbah publiknya telah membuat orang banyak di Yerusalem mempertanyakan otoritas mereka, kaum Farisi ini yang mengajar tanpa otoritas. Mereka melihat Yesus mengajar dengan otoritas. Karena Yesus telah ditentukan untuk mati oleh para pemimpin agama ini. Namun saat ini, Yesus sedang mengajar mereka secara terbuka. Orang-orang menjadi penasaran. Apakah para pemimpin agama sudah tidak bertekad lagi untuk berurusan dengan Yesus, sehingga membiarkan dia mengajar secara bebas di bait Allah? Atau apakah mereka sedang percaya pada apa yang ia ajarkan? Mereka tertarik kepada pengajaran yang mengandung kebenaran. Yang mana ini? Mereka bingung. Mereka resah melihat kejadian ini. Yohanes 7 ayat 25-26. Yang lebih buruk lagi adalah bagi otoritas agama, beberapa orang yang bersedia secara terbuka membela Yesus sebagai yang dijanjikan berdasarkan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Yohanes 7 ayat 31. Nggak ada orang lain yang dapat melakukan apa yang dilakukan orang ini. Dia mestinya Mesias ini. Orang yang lahir buta itu juga mengatakan demikian. Orang berdosa belum pernah tertulis atau belum pernah terdengar bahwa ada orang yang berdosa dapat mencelikkan mata orang yang lahir buta. Dijawab secara tegas oleh orang yang disembuhkan tersebut. Akibatnya orang-orang Farisi mengirimkan sekelompok pasukan penjaga perdamaian resmi untuk menangkap Yesus. Seperti upaya-upaya lain yang dijelaskan dalam ketiga Injilnya, Matius, Markus, dan Lukas, upaya untuk menangkap Yesus ini akan gagal. Gagalnya mereka dalam menangkap Yesus semata-mata disebabkan karena adanya campur tangan ilahi. Waktunya belum tiba. Yohanes 10 ayat 24 dan ayat 39. Dalam kesempatan lain, Yesus kemungkinan besar berbaur dengan orang banyak dan menjauhkan diri dari kelompok otoritas agama ini. Yohanes 5 ayat 13. Atau ia terlindung dan tersembunyi oleh kehadiran orang banyak yang bersimpati. Matius 21 ayat 46. Namun di sini alasan Yesus tetap bebas mengajar, berjalan secara bebas dan belum ditangkap mungkin adalah alasan yang paling mengejutkan. Kenapa? Seperti yang diduga oleh para jemaat. Apakah para pemimpin agama ini menjadi percaya karena melihat dan mengetahui dia memberitakan kebenaran? Atau mereka terlalu lemah? Yang mana? Meskipun sekelompok orang diutus untuk menangkapnya, para otoritas ini, yaitu para orang Farisi ini, mengirim para pekerja-pekerja di bait Allah ini untuk menangkap Yesus. Orang-orang yang diutus untuk menangkapnya mengambil inisiatif untuk membiarkan Yesus tetap bebas karena mereka terheran-heran pada saat mendengarkan pengajarannya yang penuh kuasa dalam arti tidak seperti pengajaran yang disampaikan para otoritas agama kaum Farisi. Beda level. Hal ini mungkin terjadi karena mereka menganggap Yesus persuasif. Atau karena mereka mengartikan perkataannya sebagai dia bersedia meninggalkan daerah tersebut. Jadi mereka membiarkan dia berjalan bebas. Nanti dia ceritakan juga itu. Ke tempat aku pergi, kamu nggak bisa datang. Mau pergi kemana dia? Apa dia mau bunuh diri? Atau dia pergi jauh seperti pergi ke Greek, pergi ke Yunani?
dan memberitakan pengajarannya agar lebih luas lagi. Yang mana? Ya kalau mestinya dia pergi jauh begitu atau dia bunuh diri, ya nggak ada urusan dengan kita. Bebas dong. Jadi mereka membiarkan dia pergi. Hal ini membuat marah orang-orang Farisi yang mengutus mereka. Ini kejadian yang terjadi di dalam hal ini. Nah, 45 menit kita hampir selesai. Tinggal 1-2 menit lagi kita akan tutup di sini. Akan kita sambung pada lain kesempatan sesuai dengan waktu dan rencananya Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus hambamu telah selesai memberikan pembahasan Alkitab Injil Yohanes 7. Ini Tuhan Yesus berhenti pada ayat 32. Biarlah engkau terus, ya Roh Kudus, mengajarkan dan menutup pintu hati kami, sehingga kami senantiasa membuka diri untuk kebenaran yang saat kami lakukan, memerdekakan kami. Bagimu segala kemuliaan, saat ini sampai selama-lamanya, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa pada kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati saya hari ini. Mohon diri.